Apa kabar para pemirsa Satu Mesir? Kini Anda telah mengikuti Warta Berita PTS. UMR Taiwan per awal tahun depan akan dinaikkan upah per jam akan menjadi 160 dolar Taiwan. Sementara gaji bulanan akan menjadi 24.000 dolar Taiwan. Kenaikan gaji ini tidak saja terjadi di Taiwan. Korea Selatan dan Australia juga akan menaikkan gajinya. Dengan kenaikan gaji, maka tentu akan memberikan dampak positif bagi para pekerja, termasuk pekerja migran. Seiring dengan pandemi yang terus merebak, apakah dalam kondisi demikian layak untuk naik gaji? Hal ini telah memicu perdebatan. Taiwan tahun ini mengeksekusi kenaikan kecil untuk gaji bulanan dan upah per jam menjadi yang terendah dalam sejarah. 赞成要再调涨的，基本工资调上来，其实这也是反映一个通膨的现象。 Karena pandemi, Jepang tidak akan menaikkan gaji UMR-nya. Namun Korsel, Australia sama dengan Taiwan akan memilih untuk menaikkan gaji upah. Australia akan naik 1,75% menjadi upah 1 jam sekitar 402 dolar Taiwan. Untuk Korsel, gaji per jam minimal 213 dolar Taiwan untuk tahun depan, naik 1,5% menjadi persentase kenaikan terendah dalam sejarah. Akan tetapi merujuk kepada pengamatan media Korea, sejak Presiden Moon Jae-in duduk di kursi pemerintahannya, UMR terus mengalami kenaikan, bahkan selalu lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Banyak pengusaha kecil yang tidak mampu bertahan dan alami kebangkrutan. Pakar SDM Taiwan beranggapan bahwa dengan menaikkan gaji, maka ada sebagian modal pengeluaran biaya SDM akan dibebankan kepada konsumen atau mengurangi penggunaan tenaga kerja. Pada intinya, kenaikan gaji tidak boleh terlampau tinggi, jika tidak bisa menjadi bumerang bagi dunia usaha. Namun ada pakar yang menyampaikan jika masalah upah rendah di Taiwan yang sangat parah, langkah yang paling rasional adalah kenaikan upah gaji haruslah lebih tinggi daripada kenaikan harga barang. Dengan demikian barulah dapat meningkatkan daya beli konsumen dan perekonomian dalam negeri barulah dapat kembali berputar. Guna mengikuti tren demografis, setiap selang 2 tahun pihak NDC akan merujuk pada data jumlah penduduk, data kelahiran dan kematian, kemudian melakukan kalkulasi prediksi kondisi jumlah populasi untuk 50 tahun ke depannya. Dalam laporan terbaru, pertumbuhan populasi negatif yang semula diperkirakan berawal pada tahun 2022 telah maju hingga ke tahun ini. Tanggal 18 Agustus, Dewan Pembangunan Nasional NDC merilis laporan terbaru prediksi pertumbuhan populasi. Hingga akhir 2020, jumlah penduduk Taiwan sebanyak 23,57 juta orang. Namun jika merujuk kepada standar praduga kelahiran yang berbeda, jumlah penduduk Taiwan maksimal di tahun 2070 hanya 17,16 juta orang, minimal 14,49 juta orang, yang artinya hanya tersisa 61 hingga 73% dari tahun 2020. Dalam laporan di tahun 2018, awalnya diprediksi mulai 2022, jumlah pertumbuhan penduduk akan mulai menjadi minus. Namun ternyata justru lebih cepat menjadi dimulai dari tahun ini. Selain pertumbuhan populasi minus lebih awal terjadi, Taiwan pada tahun 2025 akan berstruktur sosial manula. Sementara di tahun 2027 yang dipengaruhi oleh tahun harimau, jumlah penduduk yang berusia 18 tahun untuk pertama kalinya mencapai angka di bawah 200.000 orang. Hingga tahun 2028, struktur populasi produktif akan lebih rendah dari 2/3 jumlah total penduduk. Sementara tahun 2040 akan memasuki kondisi di mana 2 orang muda harus merawat 1 orang tua. Mayoritas masyarakat beranggapan jika pertumbuhan penduduk minus dikarenakan persentase kelahiran baru yang alami penurunan. 19 Agustus terjadi gempa beruntun di Tainan. Pakar memprediksi jika akan ada gempa susulan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, pemain bola basket NBA Jeremy Lin kini telah menjadi kewarganegaraan Taiwan. Berikutnya, mari kita simak beberapa berita penting lainnya untuk hari ini. Dalam tayangan terlihat jelas terjadi guncangan. Kota Tainan tanggal 19 Agustus terjadi gempa beruntun. Berawal dari pukul 8:33 dan 41 menit dengan kekuatan masing-masing sebesar 4,5 dan 4,2 skala Richter. Kemudian pada pukul 11:13 terjadi gempa sebesar 4,7 skala Richter dan diketahui jika epicentrum berada di kawasan Liucha. Pihak CWB memprediksi beberapa hari ke depan berkemungkinan terjadi gempa susulan yang berkekuatan lebih dari 4 skala Richter. Berikutnya kita ikuti perkembangan lain di Taiwan. Mantan atlet NBA Jeremy Lin pada bulan Juli lalu telah mendapatkan paspor Taiwan dan resmi berkewarganegaraan Republik Tiongkok. Kelak apakah ia akan berkesempatan mewakili ROC untuk maju dalam pertandingan mendapat sorotan dari publik. Selain itu, bulan 7 dalam penanggalan kalender Imlek, maka Hsinchu City God Temple akan menggelar upacara ritual Hangja menolak bala. Tahun ini arak-arakan berkeliling kota menarik minat lebih dari 2.000-an umat. Namun karena pandemi COVID-19, semua peserta diwajibkan mengenakan masker. Para pemirsa, sekian Warta Berita dari PTS. Sampai jumpa.